Dengan adanya klaim baru China terhadap wilayah Laut Cina Selatan melalui peta terbarunya, di mana isu ini menjadi perhatian negara-negara ASEAN dan membuat Presiden Joko Widodo harus angkat bicara dan memberikan teguran keras terhadap Tiongkok di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN atas klaim barunya melalui rilis peta terbaru China pada 28 Agustus lalu, di mana nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara sebagai bentuk ketegasan Indonesia dan tidak menginginkan adanya intervensi dari negara-negara lain. Jika kita membahas wilayah zona ekonomi eksklusif atau Laut Maritim Natuna Utara, Indonesia tentunya sejak awal bukanlah negara pengklaim wilayah Laut Cina Selatan, dan Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah perairan dari Laut Cina Selatan. Selain itu, Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim terhadap dua gugus kepulauan terbesar di Laut Cina Selatan yang saat ini diperselisihkan antara China dengan Filipina serta Vietnam. Namun sejak tahun 2010, Indonesia jadi terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan setelah China secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut Cina Selatan, termasuk di dalamnya wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Nine Dash Line atau yang sering kita dengar dengan sebutan 9 garis putus-putus. Saat itu, ketika Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkap ikan dari Cina di Laut Cina Selatan, namun kemudian disusul nota protes pemerintah Cina yang meminta kapal yang berhasil ditangkap oleh Badan Keamanan Laut Indonesia diminta untuk dilepaskan. Sementara kasus serupa pun juga terjadi kembali pada tahun 2013 dan berpuncak pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2017 lalu pemerintah Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi terbaru. Peta tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan beberapa negara lainnya, di mana nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara sebagai bentuk ketegasan Indonesia dan tidak menginginkan adanya intervensi dari negara-negara lain. Sementara di sisi lain, tahun demi tahun tampaknya Cina mulai mengambil kesempatan atas wilayah laut maritim kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab potensi Laut Natuna sebagaimana yang dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, proses pembentukan secara geologi dari basin Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan dalam waktu lama menimbulkan cekungan-cekungan minyak dan gas bumi di bawahnya, dan wilayah garis geografis pada Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara memiliki perubahan atau perbedaan antara kedua negara yang hingga saat ini masih diperdebatkan. Di sisi lain, dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya, Indonesia sebagai negara yang menghargai wilayah kedaulatan negara lain dan menghargai hukum internasional atau konvensi internasional yang merupakan hukum batas laut atau UNCLOS pada 10 Desember tahun 1982 telah menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif setiap negara di dunia terkait hak untuk melakukan eksploitasi dan lainnya di wilayah perairan mereka sesuai hukum laut internasional. Namun Indonesia sebagai negara pemimpin ASEAN tentunya angkat bicara terkait wilayah sengketa Laut Cina Selatan, di mana sebelumnya pada 6 September Presiden Joko Widodo kembali memberi teguran keras terhadap perwakilan Republik Rakyat Tiongkok
yang menggantikan Presiden China Xi Jinping di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2023. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa China harus menghormati hukum laut internasional untuk meredakan konflik Laut Cina Selatan. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI, Retno Marsudi juga kembali mengingatkan agar negosiasi antara China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terkait wilayah Laut Cina Selatan agar dipercepat. Hal tersebut dilakukan demi untuk menurunkan tensi persitegangan atau konflik wilayah Laut Cina Selatan antara China dengan negara-negara ASEAN. Sementara, seperti yang kita ketahui, jika wilayah Laut Cina Selatan memang merupakan wilayah konflik perbatasan atau adanya klaim tumpang tindih yang dilakukan China terhadap negara kawasan di Asia Tenggara, di mana negara Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan hingga Indonesia yang merupakan negara anggota ASEAN menjadi negara yang menolak keras aksi klaim sepihak yang dilakukan oleh China. Sementara adapun dalam rilis peta terbaru China, sebagaimana dalam gambar atau video yang telah dipublikasikan oleh pemerintah China, yang memperlihatkan jika China mengklaim beberapa wilayah di India, perairan Malaysia, dan hingga di dekat Indonesia. Selain itu, Kementerian Sumber Daya Alam China dalam pernyataannya telah mengatakan bahwa China merilis peta tersebut bersama dengan Pekan Kesadaran Pemetaan Nasional China dan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan Peta Standar tahun 2023, sebagaimana yang telah diungkapkan pada Senin 28 Agustus lalu. Dengan adanya klaim baru China terhadap wilayah Laut Cina Selatan melalui peta terbarunya, di mana isu ini menjadi perhatian negara-negara ASEAN dan membuat Presiden Joko Widodo harus angkat bicara dan memberikan teguran keras terhadap Tiongkok di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN atas klaim barunya melalui rilis peta terbaru China pada 28 Agustus lalu. Walaupun China sebenarnya juga ikut menandatangani batas wilayah hukum laut UNCLOS 1982 tersebut, tetapi secara sengaja China tidak pernah mendefinisikan makna Nine Dash Line yang kerap diklaimnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini, perdebatan soal wilayah kedaulatan antara Indonesia dengan China di wilayah Laut Cina Selatan Natuna Utara masih dilematis atau terjadi aksi klaim tumpang tindih sebab belum menemui titik temu permasalahan antara kedua negara.